Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Patra Nirmala dari kelas 3B dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya akan membacakan bagaimana perencanaan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad ke-21 guna menyelesaikan tugas dari mata pelajaran perencanaan pendidikan. Latar belakang yang saya gunakan di sini adalah perencanaan pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan. Perencanaan ini bertujuan agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan sendiri. Perencanaan pendidikan ini merupakan proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan diberdayakan dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Menentukan kebijakan, prioritas, kebutuhan, biaya dalam proses pendidikan tentu dibutuhkan analisis yang rasional dan sistematik agar dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tersebut. Maka, tidak dapat dipungkiri jika perencanaan pendidikan ini sangat penting dan merupakan dasar dari sebuah proses bidang pendidikan. Pada abad ke-21 ini, siswa dituntut harus memiliki keterampilan dan bukan hanya kecerdasannya saja. Keterampilan ini mampu diasah oleh siswa sendiri ataupun guru dari pengenalan potensi yang dimilikinya, sehingga memudahkan siswa untuk mengasah keterampilannya dan dapat bersaing dalam abad ke-21 ini. Rumusan masalah yang saya gunakan di sini adalah bagaimana posisi perencanaan pendidikan pada sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad ke-21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah di atas. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitoring dalam pelaksanaannya. Karena itu, perencanaan sebagai unsur dan langkah pertama dalam fungsi pengelolaan pada umumnya menempati posisi yang amat penting dan amat menentukan. Kinerja pembangunan di pendidikan di Provinsi NTB akan diuraikan berdasarkan misi pendidikan dan kebudayaan, yaitu M2 dan M3, di mana M2 ini adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, sedangkan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019. Layanan pendidikan jenjang pendidikan dasar jauh lebih besar daripada jenjang menengah. Hal ini dapat dilihat dari data anak sekolah menengah yang masih banyak tidak sekolah, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa penyebaran pendidikan pada kalangan jenjang sekolah dasar sudah cukup baik. Jika dilihat dari segi fasilitas pada jenjang sekolah dasar, sudah cukup banyak sekolah yang mengikuti gaya belajar abad ke-21. Misalnya saja dengan adanya media LCD yang dapat menampilkan dalam ukuran besar segala sesuatu yang terhubung dengan laptop ataupun handphone, sehingga memudahkan guru memberikan contoh dalam bentuk video atau gambar, sehingga anak dapat diperlihatkan secara detail dari penjelasan seorang guru. Selain itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan pembelajaran abad ke-21, masih dianggap kurang memadai, karena pada abad ke-21, anak bukan hanya dituntut sekedar memiliki kecerdasan, akan tetapi harus memiliki keterampilan. Dan dalam mengasah keterampilannya, tentu seorang anak harus difasilitasi dengan hal yang berkaitan dengan keterampilannya sendiri. Akan tetapi, nyatanya masih banyak sekolah dasar yang sangat kekurangan fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari pembelajaran di dalam kelas. Misalnya saja, jumlah UKS yang tersedia di sekolah dasar masih kurang dari setengah sekolah dasar yang ada. Padahal melalui unit kesehatan
sekolah atau UKS, anak mampu belajar bagaimana cara melakukan pertolongan pertama. Hal ini tentu sangat berperan dalam kemampuan seorang anak yang memiliki keterampilan sebagai seorang dokter, perawat, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat disimpulkan melalui materi ini adalah pendidikan abad ke-21 merupakan pendidikan yang menuntut anak untuk memiliki keterampilan, bukan sekedar kecerdasannya saja. Melalui perencanaan pendidikan, hal tersebut dapat diwujudkan. Pada kenyataannya, sudah banyak sekolah dasar yang mengikuti program abad ke-21 dari segi fasilitas dalam kelas, walaupun kenyataannya masih banyak hal yang harus diperbaiki atau diperbarui agar sekolah dapat menyesuaikan dengan pendidikan dan kebutuhan anak zaman sekarang. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.